Nah sekarang anak-anak muda ya yang berhimpun di KNPI ini sudah banyak enggak yang menjadi pengusaha gitu, pengusaha muda UMKM misalnya? Banyak. Di bidang apa saja? Contohnya tadi kita ngobrol-ngobrol sama teman NTB lah, karena kita lagi di NTB. Di sini ada teman-teman pemuda kita luar biasa, mereka bikin namanya wine halal. Karena kan mau memajukan pariwisata halal di NTB. Ya toh? Wine halal. Nah, itu harapannya dapat dorongan dan support juga dari pemerintah, baik itu dari sisi pemasarannya kah, pembinaannya kah, atau juga bisa dari organisasi ini mendudukan antara investor, terus anak muda yang mempunyai kreativitas seperti ini berproduksi dengan yang mempunyai jaringan. Jaringannya apa? Jaringan luar negeri supaya kita bisa ekspor. Pasti saya yakin pasarnya besar. Negara-negara Islam di luar sana banyak, pasti yang mau wine halal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Ketua Umum DPP KNPI, Bung Muhammad Riano Penjaitan, LC MSI, dan Ketua DPD KNPI NTB, Haji Baihaqi ST. Apa kabar, Bung? Sehat, Bang. Saya panggilnya abangnya sudah akrab, toh. Iya. Bung Baihaqi apa kabar? Alhamdulillah. 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 Kapan nyampe Mataram? Kemarin Perjalanan lancar ya? perjalanan ada turbulen sedikit tapi mendarat dengan selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa agenda? Agenda saya ke sini mau ada pelantikan. Mau pelantikan. DPD KNPI. DPD KNPI NTB. Dengan 120 pengurusnya ya. Ketua, ya. Tema pelantikannya apa? Bung Baihaqi lah yang bikin. Ya, kalau itu kan kita yang mengorganize acara untuk pelantikan ini. Insya Allah kami sudah memutuskan bersama teman-teman bahwa tema pelantikan kita ini adalah rejuvenasi pemuda di era industrialisasi. Kenapa memilih tema itu? Peremajaan itu. Peremajaan, regenerasi, terlahir kembali, transformasi. Itulah hakikat kita untuk bisa menjalankan roda kehidupan ini sebagai anak muda. Kalau program nasional KNPI apa ini? Iya, program nasional dan kita sosialisasikan sampai tingkat kecamatan bahkan. Itu aktivispreneur. Aktivispreneur ini adalah sebuah sintesis, Bang. Jadi antara aktivisme yang berlandaskan moral, intelektualitas, ya, terus link jaringan, karena aktivis ini sangat kuat jaringannya, dengan kekuatan yang dimiliki sama seorang entrepreneur. Apa itu? Kemandirian secara ekonomi, kreativitas, inovatif, dengan sebuah harapan yang tadi kutub kiri dengan kutub kanan ini ketemu di tengah. Kita mendorong teman-teman entrepreneur itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di satu sisi, teman-teman aktivis memiliki kemandirian secara ekonomi. Nah, bentuk yang sudah dilakukan apa? Bentuk kegiatan lah yang bentuk sudah kegiatan yang sudah dilakukan ada beberapa. Kita satu MOU dengan koperasi. Ya. Jadi nanti koperasi-koperasi itu kita bina dari KNPI. Kita buat koperasi-koperasi sampai tingkat kecamatan bahkan. Nah, yang kedua yang sudah kita lakukan juga, kita ada perkebunan cabai. Di mana itu? Di daerah Bogor. Itu kurang lebih 5 hektar dan kemarin baru panen. Kita ikut sama-sama panen dengan OKP yang berhimpun. Salah satu OKP, Prisa. Jadi sudah lama itu ya? Baru Kalau berapa cabai bulan ini? aja. Baru berapa bulan. Jadi sebelum saya terpilih pun saya sudah selalu mengajak teman-teman organisasi kepemudaan tingkat nasional ini, ayo berbuat kita. Akhirnya membuatlah sebuah kerjasama. Bikinlah kita
tanaman cabai. Lumayan, Bang, hasilnya. Nah, apa hanya di Bogor itu atau sudah ada di daerah lain? Baru di Bogor. Baru di Bogor. Kalau yang koperasi? Koperasi kita baru MOU, karena kan DPP KNPI periode 2022 ini juga baru dilantik kita. Kapan itu dilantik? Kemarin, baru sebelum sebulan ya. Belum sebulan. Nah, di luar yang dua itu? Di luar yang dua ini nanti kita juga kerjasama dengan UMKM. Di samping itu juga kita ada MOU dengan BP2MI. Jadi pasca kerja nanti migran kita untuk membuat, kan mereka banyak tuh biasanya bawa hasil kerjanya dari luar. Nah itu mau dikemanakan? Oh gitu. Nah kita bantu dengan program apa? Contohnya program berantas buta investasi. Indonesia ini kan luar biasa. Tapi secondary marketnya, contoh di pasar modalnya, banyak anak-anak muda sekarang masih buta akan hal itu. Buta tentang investasi. Buta tentang investasi. Akhirnya banyak yang tergiur karena melihat flexing, ya anak muda yang lain, dia gagah, terus pakai jet pribadi, akhirnya ketipu. Oh, gitu. Nah ini yang kita coba usung program-program ke depan. Kenapa begitu? Kalau tanpa pengetahuan, baik itu fundamental analisis, technical analisis, ya dengan sangat mudah anak-anak muda kita akhirnya termakan orang-orang, oknum-oknum tertentu yang mau menipu, gaming sebetulnya di situ. Nah, bentuk kegiatannya agar anak muda ini tidak buta investasi itu apa? Bentuk kegiatannya nanti kita akan kerjasamakan dengan sekuritas contohnya. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah program pengetahuan dulu terhadap apa itu investasi secondary market. Ini ke depan ini yang kita lagi galang. Kalau anak-anak muda yang boleh ikut siapa saja? Artinya pasti ada syarat ya? Iya, enggak, tidak perlu ada bersyarat karena kan nanti kita bikin offline sekaligus jadi online juga. Yang tentunya target kita paling tidak pemuda-pemuda yang berhimpun di KNPI itu melek investasi. Nah, sekarang anak-anak muda ya yang berhimpun di KNPI ini sudah banyak enggak yang menjadi pengusaha gitu. Pengusaha muda, UMKM. Banyak. Di bidang apa saja? Contohnya tadi kita ngobrol-ngobrol sama teman NTB lah karena kita lagi di NTB. Di sini ada teman-teman pemuda kita luar biasa. Mereka bikin namanya wine halal. Karena kan mau memajukan pariwisata halal di NTB. Ya toh? Wine halal. Nah, itu harapannya dapat dorongan dan support juga dari pemerintah, baik itu dari sisi pemasarannya kah, pembinaannya kah, atau juga bisa dari organisasi ini mendudukan antara investor. Terus anak muda yang mempunyai kreativitas seperti ini berproduksi dengan yang mempunyai jaringan. Jaringannya apa? Jaringan luar negeri supaya kita bisa ekspor. Pasti saya yakin pasarnya besar. Negara-negara Islam di luar sana banyak, pasti yang mau wine halal tersebut. Kok bisa muncul itu ide wine halal ini? Ya itu memang sebuah kreativitas ya, dan memang sumber daya alam kita itu memungkinkan untuk melakukan hal itu. Jadi memang potensi kita besar. Jadi saya sampaikan sama Ketua Umum bahwa sebenarnya menarik ini anak muda yang dibalut dalam tagline aktivispreneur ini kan sesuai dengan, terutama saya secara pribadi berlatar belakang wirausaha ini kan secara tidak langsung ini sangat menarik, dan ini memang akan terdistribusikan dengan sendirinya nanti ke daerah, misalnya taruh di NTB. Makanya saya sampaikan bahwa kita di sini memang ada kreativitas. Contohnya tadi seperti yang disampaikan bahwa kami sudah mendiskusikan ada semacam produk lokal yang memang ini sedang digarap secara home industry. Tetapi potensinya untuk merambah ke nasional bahkan internasional itu sangat besar. Sebetulnya kami berkeluh kesah saja tadi sama Ketua Umum. Ya harapan kita ini ada ada semacam perhatian, karena jujur saja kami di sini memang sudah melihat bahwa
potensi itu sangat besar dan itu real, tidak hanya dalam konteks diskusi. Produksinya di mana itu? Produksinya di Mataram, tetapi dalam Di skala Kota Mataram? industri, ya di Kota Mataram, tetapi bahan bakunya memang berada di Lombok Timur. Lombok Timur. Bahan bakunya berada di Lombok Timur dan ini Sudah mulai produksi ya? sudah mulai produksi, tetapi dalam kapasitas yang sangat terbatas. Karena memang ada semacam kekurangan-kekurangan kita, baik itu dari sisi infrastruktur, produksinya, dan memang ini sangat kurang gitu dan butuh perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah. Dan mudah-mudahan nanti kami juga di KNPI akan mendorong teman-teman yang mempunyai kreativitas yang sangat luar biasa bagi saya ini, karena belum pernah ada di saat kita sedang mau menggalakkan kawasan industri pariwisata halal, tetapi belum menopang dari sisi sektor industrinya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat konkret yang harus kita perhatikan. Kalau memang ini menjadi bisa menjadi lebih besar, kan ini luar biasa bagi kreativitas anak muda kita yang ada di daerah. Dari sisi merek ya, dari sisi branding itu menarik juga tuh wine halal. Sangat menarik. Tetapi kami belum berbicara sampai tataran teknis. Oh gitu. Ya. Kalau ini pasarnya selama ini? pasarnya sudah dimulai. Pasarnya sudah dimulai, Di bahkan lokal atau- merambah ke luar negeri. Oh gitu. Ke Singapura, ke Dubai. Tapi ini masih dilakukan secara personal, belum termanage dengan Personal baik. dan masih tradisional. Masih sangat tradisional. Nah, sama halnya kayak di Subang juga, Ketua. Ada di sana jamur. Jadi satu desa di Subang itu rata-rata penduduknya dia memproduksi jamur. Dia tanam jamur di sekat-sekat begitu, macam-macam jamur. Akhirnya juga kita kebetulan tadi ada jaringan juga di luar. Kita kontak agen-agen di luar untuk siapa yang butuh jamur. Nyangkutlah ada beberapa negara, termasuk ada US, ada China, ada Korea. Dari 3 negara ini, nah tadi pembinaan dari kami ini yang paling penting, karena kalau sudah mau ngomong masalah ekspor pasti akan ditanya mengenai BPOM-nya, izinnya ya. Terus yang kedua ingredients-nya. Begitu kita tanyakan itu semua belum ada. Nah, mulailah kita bina. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lagi mau kembangkan sehingga ke depan harapannya aktivis tidak lagi terjebak dalam retorika, Bang. Jadi kehadiran KNPI ini betul-betul bisa diupayakan untuk bisa menyelesaikan persoalan paling tidak kepemudaan ya. Paling tidak bagi saya bukan masalah persoalan kepemudaan aja, Bang. Pemuda ini harus jadi garda terdepan, jangan cuma jadi penonton. Karena kan ke depan 10 tahun yang akan datang, siapa yang megang negara ini kalau bukan pemuda-pemuda ini? Tapi kalau kita hanya terjebak di retorika, bahas cuman ADART, di satu sisi pemuda-pemuda di luaran sana sudah ngomong mobil jalan sendiri, mereka ngayal sudah bagaimana cara jual tiket ke Mars. Terlalu jauh kita ketinggalannya. Nah, itu harapannya kita menjadi paling tidak jadi hakim garis. Paling tidak jadi hakim garis. Sehingga kita bisa melihat secara objektif apa yang dilakukan para pemangku jabatan. Di satu sisi kalau offset kita bisa perwit, mengingatkan, begitu. Tentunya dengan etika-etika, mengedepankan etika tadi kan. Aktivis itu ada etika di dalamnya, ada moralitas, terus ada intelektualitas. Begitu, Bang. Atau mungkin KNPI itu bisa menjadi tempat menggodok kader-kader muda potensial Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan gitu. Iya, itu lebih tepatnya. Itu lebih tepatnya. Kalau yang di luar wine halal itu apalagi yang potensi ya, di Kulit NTB sapi. yang mungkin bisa dibina atau kerjasama dengan KNPI NTB? Ya, kalau sementara ini kami sudah melakukan identifikasi lah, melakukan berbagai macam pendataan. Tentu kami pendekatannya kepada anak-anak muda dulu sementara ini yang berafiliasi atau yang tergabung di dalam KNPI ini, sehingga ada beberapa yang sudah terinventarisir. Di antaranya tentu ini sudah punya nama lah kalau di daerah kita itu sentra kerajinan kulit sapi,
terus ada peternakan madu misalnya, itu kan sebuah industri yang dilakukan dalam skala yang sangat mikro, tetapi ketika kita memberikan sentuhan-sentuhan entrepreneur, mungkin ini bisa dijalankan, mungkin bisa akan berkembang menjadi lebih besar. Tetapi sekali lagi, ini bukan simsalabim, tentu saja ini harus by proses. Kami juga akan berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan kami bisa konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi arahan daripada Ketua Umum kami, yaitu bagaimana anak muda ini tergabung dalam tagline aktivispreneur itu sendiri. Nah, kalau yang dihadapi atau masih dihadapi oleh anak-anak muda di NTB itu apa? Atau tantangannya seperti apa? Ya, saya lebih tepat mengatakan itu sebagai sebuah tantangan. Ya, tantangannya memang banyak sekali. Tetapi kalau saya simpulkan dalam secara keseluruhan, tantangan yang selama ini kita hadapi adalah konsistensi. Kita ini memang banyak sekali program entah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Tapi itu hanya sebatas pencairan awal saja. Ketika diberikan bantuan misalnya modal usaha, tetapi tidak didukung dengan proses pengawasan dan pembinaan yang lebih maksimal, hanya sampai sebatas menjalankan program pemerintah saja. Tetapi outputnya kami belum melihat sama sekali sampai saat ini. Kalau tantangan secara nasional, kira-kira apa ya? Tantangan secara nasional tadi, harapannya apalagi sekarang, US saja sudah menyatakan masuk kepada resesi. Ya, perang Rusia-Ukraina itu memicu krisis pangan dan energi. Kemarin rilis berita, Eropa bahkan sudah menetapkan swalayan-swalayan itu untuk tutup pergantian berjam-jam. Ya toh, harapannya Indonesia kurang subur apa? Harapannya kita ke depan mampu dan bisa mandiri dalam sisi pangan saja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau masalah energi, Indonesia kurang kaya apa? 52 potensi kita besar ya? Besar sekali. Tinggal masalahnya adalah peningkatan SDM kita, itu yang saya mau majukan. Nah, kira-kira untuk meningkatkan SDM itu apa yang bisa dilakukan oleh KNPI? Tadi program-program yang real, yang konkret sifatnya. Yang real, yang konkret sifatnya. Jadi nggak terjebak. Jadi sekarang ini eranya eksekusi, nggak lagi banyak diskusi tanpa aksi. Itu harapannya ke depan. Kalau NTB yang konkret-konkret yang akan dilakukan gitu setelah pelantikan. Ya, tadi selain yang tadi gitu, mungkin ada yang hal dikatakan lain Ketua Umum bahwa saya sendiri juga mempunyai latar belakang yang sama. Kita ini sama-sama kepingin sesuatu yang kecil itu bisa terrealisasi secara konkret. Kita tidak hanya sekedar berbicara dalam tataran diskusi-diskusi saja, tetapi bagaimana aksi-aksi kita ke depan itu, kita memulai sesuatu yang besar itu harusnya kita akan awali dengan langkah yang kecil gitu. Sehingga nanti hal-hal yang besar itu bisa kita pikirkan ketika kita sudah berani untuk memulai. Karena kan yang menjadi tantangan kita, yang biasanya menjadi momok yang menakutkan bagi anak muda untuk mulai berwirausaha itu adalah keberanian untuk memulai. Iya. Itu yang menjadi PR kita, sehingga bagaimana kita memberikan semangat, dorongan dan motivasi supaya pemuda kita ke depan ini harus berani memulai sesuatu yang kecil untuk membuktikan sebuah harapan yang besar. Bung Royano, boleh cerita enggak masa kecil pendidikan dan karir di organisasi gitu? Boleh. Tapi sebelum saya cerita saya punya masa kecil pendidikan organisasi, mungkin juga satu fokusnya NTB. NTB ini alamnya sangat indah. Mungkin ini juga masukan lah. Kenapa nggak difokuskan ke sana untuk menjadi tempat wisata alternatif? Apalagi di sini katakanlah tempat wisata alternatif halal katakanlah. Ya toh, ini kan hanya berapa jam aja dari Bali, ini nyebrang pakai lautan. Dan dari pesawat juga banyak yang datang ke sini. Fokus itu dengan pembenahan pemudanya supaya mulai dari sisi kebersihan, dari sisi awareness terhadap tamu, itu akan jauh lebih luar biasa lah untuk NTB ke depan. Itu satu.
Nah, yang berikutnya tadi pertanyaan abang. Iya. Saya punya background pendidikan. Background pendidikan. Masa kecil dulu lahir di Oh, mana? masa kecil. Gitu kan. Mungkin juga ada Masa kenangan kecil. yang menarik lah pada masa kecil apa gitu. Boleh lah cerita. Ya, masa kecil saya dilahirkan di Jakarta. Jakarta. Jadi bapak itu orang Batak, Ya. ibu orang Bugis Arab, istri orang Jawa. Nah, jadi nasional banget lah. Nasional banget. Lahirnya di Jakarta. Dari Jakarta. Nah, besar di Jakarta, tumbuh di Jakarta, terus mengemban pendidikan sampai tingkat sempat juga SMP di Jakarta, baru habis itu pesantren Pesantren di mana? di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Al Khairat. Jadi di Dolo itu. Jadi dia 9 sampai 10 kilo dari kota Palunya. Saya di sana, terus kebetulan aja setelah lulus dari pesantren ada program beasiswa. Daftarlah ratusan orang, terus kebetulan aja itu bang. Jadi pas yang ditanya, pas yang saya bisa jawab. Nah, jadi saya juga salah satunya dari 2 perwakilan Sulawesi Tengah untuk mengemban pendidikan di Tapi Kairo. tidak ada yang kebetulan katanya dalam hidup ini. Ya kan kebetulan aja. Yang ditanya yang bisa saya jawab. Oh, gitu. oke. Sih Jadi begitu. LC ya. Iya. Nah, LC. Kan ada MSI-nya itu. MSI-nya Nah, setelah dari Kairo 5 tahun lulus. Itu ngambil apa di Kairo? Fakultas apa? Syariah Islamnya. Oh, sorry. Syariah Islamnya. Saya balik ke sini ambil kajian Timur Tengah di Universitas Indonesia, UI. Ambil kekhususannya itu perbandingan antara ekonomi syariah dengan konvensional. Kekhususannya investment. Di 2 organisasi, aktivitas lain? Nah, sambil berorganisasi juga di kader, waktu itu ikut P2KB, pengkaderan lah di Soksi, terus akhirnya tersesatlah di jalan yang benar. Bermandiri lah, ya, terus ya berdikari lah. Tapi tidak Membuat menjadi usaha. aktivis politik misalnya kan? Pernah jadi anggota apa? Nyalek atau apa? Enggak, Enggak ya. enggak. Belum. Belum ya. Ya, ya. Atau mungkin ada rencana jadi kepala daerah atau apa? Nanti dilihat aja bang. Yang penting saya berbuat aja dulu, supaya bagaimana caranya betul-betul pemuda kita siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Atau mimpi yang tercapai enggak Ketua Umum KNPI ini? Saya sangat Pernah bermimpi enggak sebelumnya menjadi Ketua Umum KNPI? Nah, kalau masalah menjadi ketua umum KNPI ini bukan masalah mimpi bang. Itu Panggilan hati. Oh, panggilan hati. Artinya orang punya target. Misalnya Bung Riano ini kan punya mimpi, saya akan menjadi ketua KNPI, sehingga jalan ikhtiarnya seperti ini gitu kan. Oh enggak, jadi gini, kalau awal ceritanya itu sebetulnya pada saat COVID melanda, saya kumpulin lah keluarga, teman-teman, yuk kita bersosial lah. Karena banyak juga saya kehilangan keluarga dekat, termasuk saya punya mertua sepasang, kakak kandung saya banyak turun ke liang lahat untuk mengantarkan kepulangan saudara-saudara saya. Nah, akhirnya yuk saya galang teman-teman, keluarga dekat, kita bersosial ya. Ada kita bikin namanya gedor, gerakan door to door. Saya ajak teman-teman artis-artis yang nggak pernah ke lorong-lorong, saya bawa ke lorong-lorong mereka supaya meningkatkan awareness-nya. Nah, terus juga kita bikin vaksinasi. Nah, itu bersama waktu itu dengan teman-teman KNP. Sampai satu saat adalah yang memberikan insight atau masukan kepada saya. Tolonglah diuruslah pemuda ini. Dan saya nggak bilang oke, nggak gitu. Bang, saya bilang iya, saya istikharah dulu. 3 hari saya istikharah itu. Sampai saya betul-betul mendapatkan kemantapan hati lah. Ketetapan hati lah kan. Ketetapan hati lah. Oh iya, benar juga. Kalau mau melihat negara ini mau lebih baik lagi ke depannya harus dari pemuda, bukan dari yang mana. Karena yang pemangku jabatan hari ini akan menjadi masa lalu aja itu di kemudian hari. Tapi ya ke depan
negara ini ada di tangan pemuda. Itulah makanya pemuda harus berubah dari mindset dulu, dari mentalitas dulu, kan gitu. Kalau Bung Baihaqi boleh cerita sedikit lah, kan masih ada waktu. Masa kecil, pendidikan, ketertarikan ke KNPI gitu. Jadi kalau secara pribadi masa kecil saya memang banyak dihabiskan di Mataram saja. Sekolah. Lahir besar di sini ya? Ya, lahir besar di Mataram. Ya, sempat mengemban pendidikan di Jawa untuk S1, balik lagi. Ya, langsung berwirausaha. Jadi begitu selesai kuliah kita coba untuk berwira swasta dan ternyata memang asik berwira swasta itu. Kita punya kebebasan. Tidak ada yang terlalu mengekang kita, tetapi memang dengan konsekuensi kita harus punya komitmen terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memegang komitmen itu, maka kita tidak akan bisa untuk survive dalam menjalankan jenis usaha apa yang akan kita jalankan. Ini kan persoalan manajerial diri saja kan. Ya, kalau yang jenis usahanya itu kan tergantung kemauan si pelakunya nanti. Nah, jadi apa yang saya alami ini saya ingin coba untuk tularkan kepada teman-teman saya, khususnya teman-teman terdekat dulu lah. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman dekat saya sudah ada yang mulai terinspirasi dan sudah terinspirasi dengan apa yang pernah saya lakukan, sehingga ini saya bukan memprovokasi bagi teman-teman yang sudah bekerja terus meninggalkan pekerjaannya untuk berwirausaha, tidak. Tetapi saya hanya berusaha untuk menyampaikan, kalau saya ditanya secara pribadi, saya lebih merasa nyaman untuk berusaha sendiri. Karena memang dasarnya susah diatur memang, tetapi kita harus mengatur diri sendiri. Gitu. Kira-kira demikian. Kalau perjalanan organisasi, sampai pada akhirnya sekarang menjadi ketua DPD KNPI NTB. Saya sebetulnya kalau untuk berorganisasi mengalir saja. Tidak ada target-target harus menjadi ini, harus menjadi itu. Ya, sampai dengan saat ini saya bisa sampai di KNPI itu pun ini sebuah perjalanan atau proses yang berasal dari sebuah aliran kehidupan, dan tetapi tetap juga ketika kita sudah akan memutuskan sesuatu, ya kita istikharah juga. Ada yang mengatakan hidup ini tidak boleh mengalir sampai jauh, pasti harus ada ikhtiarnya, ada doanya gitu ya. Betul, tetapi pasti harus ada target gitu. Ya, kita ini kan harus bisa menyeimbangkan diri. Kita mau terlalu melawan juga kan tidak bisa. Mau mengalir saja juga tidak bisa. Nah, artinya kita harus bisa membentengi diri kita dengan berbagai macam prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita bisa pegang. Sehingga ketika kita sudah bisa memiliki itu, ya kita tinggal mau menerjemahkan atau mengejawantahkan dalam profesi kita masing-masing, itu akan sangat bagus. Ada teman-teman yang berprofesi sebagai seorang profesional, politisi, ataupun pengusaha, ya kita coba saja kita tanamkan prinsip-prinsip hidup itu dalam diri kita. Mungkin Bung Riono ada pernyataan penutup lah, closing statement gitu. Apa saran atau masukan untuk NTB atau juga mungkin untuk pemuda secara nasional? Ya, untuk pemuda lah. Sekarang ini yang tadi saya katakan adalah era eksekusi, bukan lagi era diskusi tanpa aksi. Stoplah itu olah-olah, kita kan aktivis. Stoplah itu olah-olah. Jadi stop olah-olah ya. Stop olah-olah. Kita harus berbuat hal-hal yang nyata. Terus pandangannya tidak hanya kepada ansih ke politik kekuasaan, tapi ingat, kekuasaan itu sebetulnya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang paling penting dari kita. Jadi politiknya politik kesejahteraan, karena kekuasaan itu amanah. Jadi kepada tentunya Ketua Baihaqi NTB, ingat, ketua itu memegang sebuah amanah besar sebagai ketua pemuda di NTB. Harapannya NTB akan jauh lebih maju lagi ke depannya dengan kreativitas anak muda. Itu mungkin, Bang. Terima kasih Bung Riono
juga Bung Bayhaqi atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi